Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabih wa syarrafana bikhitabih wa addabana biadabih wa ja'alana min ansarihi wa ahzabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang bahagia, saudaraku yang semoga selalu mendapatkan hidayah Allah, selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda semua berada. Kita lanjut pembahasan tentang Al-Fatihah dan sholat. Dalam keseharian kita, ketika kita sholat di berbagai masjid dan musola, kadang kita mendapati seorang imam yang bacaannya berbeda dengan kita. Katakanlah bacaan kita benar. Kita mendapati seorang imam yang bacaannya berbeda dengan kita. Apakah otomatis si imam itu salah? Apakah otomatis ketika bacaan kita benar, lantas ada orang yang berbeda bacaan dengan kita, otomatis dia itu salah? Saudaraku yang berbahagia, jangan terlalu gampang menyalahkan bacaan orang lain. Lebih-lebih orang lain itu seorang ulama, atau sekurang-kurangnya seorang ustadz, atau sekurang-kurangnya kalau toh tidak diustadkan, dia orang yang pernah belajar khusus tajwid. Jangan terlalu mudah menyalahkan mereka. Membenarkan seseorang itu lebih mudah dibanding menyalahkan orang lain. Contoh, kita sejak awal belajar qiraat Asim, dan kita belajar sampai kita menguasai. Ketika kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang membaca seperti bacaan kita, langsung kita vonis dia benar. Ini nggak salah, betul. Sebaliknya, ketika kita hendak memvonis seseorang itu salah baca Qur'annya, ini tidak semudah membenarkan seseorang itu betul dalam bacaannya. Karena bacaan Al-Quran yang direkomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma satu bacaan, melainkan ada 7 bacaan. Ketika kita cuma menguasai satu bacaan, jangan sembarangan kita menyalahkan orang lain yang bacaannya berbeda dengan kita. Lantas, apa yang harus kita perbuat ketika kita mendapati seseorang yang bacaannya kita rasa aneh, kita rasa beda dengan kita? Katakanlah dia imam rawatib di satu masjid yang kita sering berjamaah ke situ. Bukan berarti lantas kita tidak perlu berbuat. Kita perlu dan ada baiknya kita berbuat. Tapi gunakanlah nada tanya. Gunakanlah kalimat bertanya. Maaf Pak, kok Bapak bacanya begini? Padahal sepengetahuan saya begitu. Dengan menggunakan kalimat tanya, insya Allah, dalam tanda kutip, kebodohan kita tidak akan terlihat. Keterbatasan ilmu kita tidak akan terlihat. Ada satu pelajaran berharga dari anjuran saya untuk jangan terlalu mudah menyalahkan bacaan Quran orang lain. Pelajaran ini sumbernya dari sahabat besar Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma dalam hadis sahih. An Ibnu Syihabin
akhbarani Urwah bin Az-Zubair annal Wiswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Abdul Qari akhbarahu annahuma sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu li qira'atihi fa idza huwa yaqra'uha ala hurufin kasiratin lam yaqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik faqittu usawiruhu fi shalah fantadhartuhu hatta sallama summa lababtuhu biridaihi aw biridai faqultu man aqra'aka hadhihi surah qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu lahu kadzabta fa wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani hadhihi surata allati sami'tuka taqra'uha fantalaqtu aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam taqra'aniha wa anta aqra'ani suratal Furqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu ya Umar iqra' ya Hisham faqara alaihi al-Qur'ana alaihi al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'uha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' ya Umar faqara'tu faqala hakadha unzilat summa qala inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6936, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari, kedua orang itu menyampaikan kabar kepada Urwah bahwa kedua orang tabi'in tadi pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, kata Umar, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di dalam satu salat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, aku dengarkan sungguh-sungguh bacaan Hisham, dan aku pastikan ternyata dia membaca surah Al-Furqan dengan jumlah huruf lebih banyak yang tidak pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir-hampir Hisham aku debat dalam sholat. Aku sabarkan diriku untuk menunggu sampai dia salam. Begitu Hisham salam, aku cengkram dengan sorbannya atau mungkin sorbanku, aku lupa. Aku berkata kepada Hisham, siapa yang memberikan contoh bacaan Al-Furqan seperti ini kepadamu? Hisham bin Hakim menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bacaan Al-Furqan seperti ini kepadaku. Umar bin Khattab membantah, kamu bohong. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah ini kepadaku tidak seperti yang aku dengar darimu. Maka dengan cengkraman sorban di leher, aku berangkat, aku tarik dia untuk menghadap Rasul. Di hadapan Rasul aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar langsung dia ini membaca surah Al-Furqan berbeda dari apa yang engkau bacakan kepada kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arsilhu ya Umar, Umar,
lepaskan cengkeramanmu kepada saudaramu itu, Hisam bin Hakim. Lalu Rasul bersabda, Iqra ya Hisam, wahai Hisam, baca Al-Furqan, bacaanmu tadi. Lalu Hisam membaca dengan qiraat yang tadi aku dengar pada saat dia memimpin sholat. Kata Umar bin Khattab nih. Selesai Hisam membaca, Rasulullah bersabda, hakadha unzilat. Seperti inilah Al-Furqan diturunkan. Kemudian Rasul bersabda kepadaku, kata Umar, Umar, sekarang coba baca Al-Furqanmu. Maka aku baca sampai selesai. Begitu aku selesai membaca, kembali Rasul bersabda, hakadha unzilat. Seperti inilah Al-Quran diturunkan. Rasulullah melanjutkan sabdanya, inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Quran ini diturunkan oleh Allah dalam 7 macam bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu. Silahkan kalian, sahabatku, kalian umatku membaca sesuai dengan qiraat yang paling mudah buat kalian. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6936, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Saudaraku yang berbahagia, ini pelajaran buat kita. Ketika kita akan menyalahkan bacaan Quran orang lain, lebih-lebih orang lain itu ulama atau asatidz atau orang yang pernah belajar qiraat, kita harus hati-hati. Jangan-jangan bacaan yang berbeda itu ada dalam salah satu dari qiraat sab'ah. Bukan berarti ketika kita mendengarkan bacaan yang berbeda, yang asing buat kita, lantas kita biarkan. Sekali lagi, gunakan kalimat tanya. Gunakan nada tanya untuk mengklarifikasinya. Maaf Pak, maaf Mas, maaf Mbak, maaf Dek, kok kamu tadi bacanya begitu? Bukankah itu bacaannya seperti ini? Ini akan lebih baik. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan masih lanjut dengan majlis-majlis berikutnya, masih berkaitan dengan Al-Fatihah dan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.